7 minggu berturut-turut kita menapaki jejak-jejak perjalanan derita yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita menjadi saksi. Tuduhan-tuduhan kepadanya yang penuh kepalsuan dan omong kosong. Penangkapan yang cacat hukum, proses pengadilan yang semu dan pura-pura. Pemutarbalikan kebenaran yang dilakukan oleh para tokoh agama dan para pemimpin dan sebagainya. Yesus sungguh sangat menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semuanya ini terjadi karena cinta kasihnya kepada kita, kepada saudara dan saya. Roma pasal 6 ayat 11 dan 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya. Dengan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 169 bait 1 dan yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur cintaku dan harta hilang harganya. Boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Kebaktian Jumat hari ini di sini untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagimu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Berkat dan damai sejahtera Allah Tritunggal melimpah serta memelihara untuk umat-Nya yang datang beribadah kepadanya. Syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena salibnya hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu
bahwa kami selalu bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami selalu melawan firman dan kehendak-Mu dalam segala hal. Kami lebih mengutamakan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami punya banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Kami sering salah paham dengan sesama kami, karena lebih mementingkan diri dalam banyak hal. Kami cenderung untuk tidak mau tahu dengan orang lain, terutama dengan mereka yang miskin, susah, sakit, menderita, diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai gereja yang telah Kau utus di dalam dunia ini, seringkali kami menjadi gereja yang tertutup, yang kurang bahkan tidak peduli terhadap penderitaan umat-Mu di sekitar kami. Bahkan kami cenderung menjadi jemaat atau gereja yang lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Ampuni kami semua ya Tuhan. Dalam bacaan Ibrani pasal 10 ayat 20, firman Tuhan kita hari ini yang harus kita renungkan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, para hacker atau disebut peretas memiliki kemampuan yang tidak biasa. Mereka sanggup mencari jalan baru dari dalam sebuah sistem komputer yang rumit, sehingga hambatan dan kendala yang terjadi karena kelemahan dan atau kebutuhan sistem dapat diatasi dan dipulihkan. Coba kita renungkan. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan begitu sulit untuk mengalami perjumpaan dengannya. Ada semacam batasan yang berlapis yang harus mereka tempuh manakala beribadah di bait suci. Sistem ini menjadikan Allah diperkenankan sebagai Allah yang begitu jauh dan banyak menuntut terhadap umat yang membutuhkannya. Syukur karena karya Kristus. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Allah meretas jalan baru bagi umatnya demi mengalami hidup yang dilimpahi anugerah kasih-Nya. Tiada seorang
yang percaya tidak pernah mengalami kehidupan yang sulit. Namun ketika ia buka takbir itu, ada secercah cahaya yang menuju jalan terang dari kegelapan atau derita. Yohanes ayat 19 pasal 19 ayat 37. Dan ada pula nas mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jangan memandang sesuatu yang indah atau istimewa dalam dunia yang hina ini. Tapi pandanglah salib Kristus. Perlihatkanlah kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang begitu dekat dengan manusia dan bersedia mengalami sengsara kita melalui karya anaknya. Salib Kristus menunjukkan dengan jelas bahwa kasih itu memberi, bukan mengambil atau menuntut. Jumat ini menjadi agung karena kita kembali mengingat jalan yang baru yang membawa kehidupan sejati karena kasih Kristus. Dia rela mengalami apa yang berat demi orang lain, mendapat keringanan. Dia merobohkan batasan yang membebani demi dunia mengalami kasih Allah yang memperbarui kehidupan. Lalu, apakah kita yang sudah dibanjiri oleh kasih-Nya melalui karya Kristus juga bersedia meretas jalan-jalan baru supaya kasih Allah dialami oleh sebanyak mungkin orang. Selamat membuka jalan baru. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh kasih, Allah pemurah, benar dan perkasa. Sungguh melalui Jumat Agung hari ini, kami mendapatkan hikmat, mendapatkan sentuhan kasih-Mu. Kami mendapatkan cinta untuk membuka jalan kehidupan baru ini. Engkau telah membuka bagi kami. Engkau juga telah berkorban bagi kami. Untuk itu Tuhan, sebagai gereja, kami diutus di dunia ini untuk membuka yang tertutup dan memberikan penerang dan juga memberi pencerahan bagi penderitaan yang selama ini kami boleh hadapi untuk negara kami dalam menghadapi COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau buka kami terang, Engkau berikan jalan bagi kami, agar semua ini boleh terhindarkan. Terima kasih ya Allah, negara kami, gereja kami, dan kehidupan pelayanan kami, keluarga kami, boleh terlindungi oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mohon hikmat-Mu dan penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasar dengan 1 Petrus pasal yang kedua, yang kelima. Demikianlah sabda Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Malah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan kidung pujian. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tahun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu menolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Kami ucap syukur ya Allah akan kasih karunia-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan ini dan mampukan kami menggunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seluruh kehendak-Nya. Pergilah dalam perlindungan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.